Sampurasun sadayana, kembali lagi di channel FPL Cisun. Nggak kerasa, 5 hari lagi kick off Liga Inggris akan dimulai. Alias deadline persiapan tim FPL kalian pun akan segera berakhir. Akan kita segera memasuki game week yang pertama, yaitu pada hari Sabtu dini hari ya, jam 2 subuh. Pertandingan pertama itu antara Burnley, tim promosi, melawan juara bertahan, yaitu Manchester City. Jangan lupa, jangan kelewat deadline-nya, yaitu hari Sabtu dini hari ya guys, bukan hari Sabtu sore. Karena kan biasa kita pertandingan Liga Inggris itu Sabtu sore gitu kan. Tapi untuk opening match ini, match pertama itu ada di Sabtu dini hari, jangan sampai kelewat. Oke, hari ini gue mau sharing aja beberapa news, beberapa berita mengenai transfer pemain dan update pemain-pemain yang cedera, yang juga bisa mempengaruhi draft dari tim FPL kalian. Oke, langsung aja kita ke berita yang pertama. Oke, berita yang pertama kita mulai dari Arsenal. Arsenal kehilangan striker utama mereka, yaitu Gabriel Jesus yang mengalami cedera saat preseason ini. Ini merupakan bad news juga untuk para FPL manager, karena bagi gua Gabriel Jesus ini selalu ada di tim gua sih dari pertama gua merancang tim ya. Jadi gua ngerasa kehilangan banget dan jujur gua masih bingung sih bagaimana nyusun tim tanpa Gabriel Jesus. Diperkirakan dia akan absen selama beberapa pekan. Jadi kemungkinan besar atau dapat dipastikan dia akan miss game pertama ya, match pertama dia. Nah, di sisi lain Arsenal itu punya 2 striker lain ya, striker muda mereka, yaitu Eddie Nketiah dan juga Folarin Balogun. Untuk kedua nama ini sebenarnya dari sisi FPL harganya cukup murah. Tapi ada news juga nih bahwa Folarin Balogun sedang diincar oleh Inter Milan, di mana Inter gagal mendapatkan Gianluca Scamacca ya, pemain West Ham yang akhirnya Scamacca ini bergabung ke Atalanta. Jadi Inter masih cari striker juga nih. Dan Balogun ini salah satu target mereka. Nah, kalau Balogun pun pergi, otomatis hanya ada satu slot striker di Arsenal, yaitu Eddie Nketiah. Apakah kalian berminat nih masukin Eddie Nketiah di tim kalian? Pertimbangannya menurut gua dia bukan jaminan akan dimainkan ya oleh Arteta. Nggak ada jaminan dia akan jadi starter. Dimana pada saat Community Shield kemarin lawan City, Arteta memasang Havertz justru di posisi depan ya, posisi striker. Walaupun dalam gamenya sedikit lebih deep. Nketiah bermain tapi masuknya dia belakangan pada saat game masuk ke menit 80 ya, baru Nketiah masuk. Sehingga menurut gua jangan dulu deh masukin Nketiah untuk tim FPL kalian ya. Sebaliknya untuk aset-aset Arsenal lain menurut gua masih oke. Bahkan Trossard pun perlu dipertimbangkan menurut gua, karena dia juga seringkali bermain di posisi striker ya oleh Arteta musim lalu. Berita selanjutnya masih dari Arsenal, yaitu kiper cadangan mereka, yaitu Matt Turner sudah menyetujui kontrak dengan Nottingham Forest. Jadi ini menurut gue cukup menarik ya dari si FPL. Matt Turner ini harganya sangat murah, hanya 4 juta saja, dan kemungkinan besar dia akan menjadi kiper utama bagi Nottingham Forest, di mana mereka kehilangan kiper utama mereka tahun lalu ya, yaitu Keylor Navas. Dengan harga 4 juta dan menjadi kiper utama, menurut gua adalah pilihan yang sangat baik kalau kita masukin si Matt Turner ini. Bisa ganti-gantian juga sama kiper utama kita ya. Namun di sisi lain, Arsenal beli penggantinya, yaitu David Raya, yang lagi diincar dari Brentford. Nah, David Raya ini kemungkinan akan dibeli dengan harga yang cukup mahal ya, 40 juta. Dan rasanya 40 juta untuk seorang cadangan tuh terlalu mahal. Jadi bagi kalian nih yang punya Ramsdale gitu, yang kalian pilih Ramsdale sebagai kiper utama kalian,
perlu berhati-hati juga karena bisa aja posisinya ini bakal kegeser oleh David Raya musim depan. Selanjutnya ada berita juga dari Liverpool, yaitu Mohamed Salah yang katanya kabarnya diincar oleh tim Saudi yaitu Al Ittihad dengan gaji yang sangat fantastis. Tapi pihak Liverpool dan pihak Mo Salah sendiri sudah eh, mengkonfirmasi bahwa Mo Salah tidak tertarik dengan proyek tersebut dan masih komit dengan kontraknya di Liverpool sehingga kemungkinan besar Mo Salah masih akan bertahan di Liverpool musim depan. Masih dari Liverpool kita punya berita cedera, berita yang kurang baik untuk para fans Liverpool, di mana pemain baru mereka yang baru dibeli dari Brighton yaitu Alexis McAllister mengalami cedera lutut ya pada saat pertandingan pre-season kemarin. Sebetulnya dikonfirmasi bahwa bukan merupakan cedera serius, namun pihak Liverpool tidak ingin mengambil risiko sehingga menggantinya. Dan untuk kalian yang berminat untuk masukin McAllister ini di squad kalian, mungkin bisa ditunda dulu, bisa cari opsi lain. Kalau si McAllister ini nggak siap nih untuk jalanin debut pertamanya di game week pertama bersama Liverpool. Dan juga McAllister ini mungkin role-nya nggak akan seperti di Brighton ya, di mana dia benar-benar menjadi leader saat menyerang dan juga penalty taker. Tapi mungkin di Liverpool dia akan berbagi peran dengan midfielder Liverpool lainnya. Selanjutnya ada bad news juga nih bagi para fans Chelsea, di mana pemain baru mereka, seorang striker dari RB Leipzig yaitu Christopher Nkunku mengalami cedera saat laga preseason kemarin melawan Borussia Dortmund. Pada match itu dia hanya dimainkan 22 menit dan ditarik keluar karena cedera. Memang belum diketahui seberapa parah dan berapa lama nih dia akan absen, tapi kemungkinan besar dia akan absen di game week pertama Chelsea. Jadi bagi kalian yang masang Nkunku di tim kalian, sebaiknya mungkin bisa cari opsi lain dulu. Yang cukup menarik misalnya Darwin Núñez atau nambah sedikit ada Oli Watkins. Dan satu opsi lainnya mungkin rekan satu timnya Nkunku di Chelsea yaitu Nicholas Jackson, di mana sepertinya dia akan memainkan peran yang Nkunku sebagai striker utama Chelsea ketika Nkunku absen dengan harga yang lebih murah sedikit yaitu hanya 7 juta. Itu merupakan opsi yang menarik juga sih menurut gua. Selanjutnya adalah berita transfer dari Manchester United ya, bahwa mereka akhirnya secara resmi mendatangkan striker anyar mereka dari Atalanta, yaitu Rasmus Højlund dengan harga 72 juta pounds. Harga yang lumayan tinggi sih untuk pemain muda seperti Højlund ini. Tapi kalian jangan buru-buru nih guys untuk masukin Højlund ini ke dalam squad FPL kalian. Harganya sudah rilis, yaitu 7 juta, tapi ada info bahwa dia sedang mengalami cedera pada saat pre-season kemarin waktu dia masih bermain untuk Atalanta. Jadi ada kemungkinan besar dia akan absen beberapa minggu ke depan nih guys. Jadi untuk gaming pertama tahan dulu, jangan dulu masukin Højlund, kita masih wait and see ke depannya perkembangannya seperti apa. Selanjutnya ada berita transfer dari Tottenham dan juga West Ham. Sebenarnya ya penting nggak penting ya kedua transfer ini. Tapi Tottenham telah mendatangkan Mickey van de Ven dari Wolfsburg dengan harga 50 juta euro. Van de Ven ini merupakan center back ya. Jadi bagi kalian yang mungkin masang Romero ataupun Eric Dyer di squad kalian perlu berhati-hati juga. Takutnya di sana ada rotasi di lini belakang Tottenham. Selanjutnya West Ham yang mendatangkan Edson Alvarez dari Ajax. Alvarez ini merupakan gelandang bertahan yang menurut gue sebenarnya mainnya cukup bagus sih, visinya juga bagus. Mungkin West Ham mencari pengganti Declan Rice ya yang dia pindah ke Arsenal, makanya dia mengambil si Edson Alvarez ini. Semoga dia bisa bagus sih di West Ham. Oke, next gua mau bahas transfernya Joško Gvardiol yang akhirnya resmi bergabung dengan Manchester City. Seorang bek tengah Kroasia dari RB Leipzig.
Gue bingung sih sama si Pep ini sebenarnya. Dia tuh masih punya stok center back cukup banyak menurut gue dan dia masih nambah satu center back lagi gitu, di mana dia kan kehilangan Mahrez dan Gundogan ya, harusnya ya mencari, penggantinya gitu. Padahal kan secara back tengah menurut gue masih banyak ya, di sana mah dia masih punya, John Stones walaupun dia dimainin sebagai DM, tapi masih punya Nathan Ake, Ruben Dias, Laporte, dan juga, Kyle Walker yang bisa juga dimainin karena sekarang mainin, formasi 3 back ya. Tapi mudah-mudahan Guardiola ini cepat bisa beradaptasi dengan taktiknya Pep dan juga bisa menurunkan performa terbaiknya di City. Oke, terakhir gue mau bahas Bryan Mbeumo yang kalau kalian perhatikan di FPL itu ada tanda kuning ya, di mana maksudnya adalah diragukan untuk tampil di game week pertama. Berdasarkan informasi dari Thomas Frank, yaitu pelatih dia sendiri, dia mengkonfirmasi bahwa, he should be fine. Seharusnya dia baik-baik saja, tapi karena mereka tidak mau mengambil risiko, jadi pada preseason terakhir, dia diganti. Ini kan, andalan kalian ya untuk pemain tengah murah gitu, harga 6,5. Jadi sayang banget kalau Mbeumo cedera, tapi hopefully dia oke-oke aja dan gua rasa dia akan, mampu bermain di game week 1 sih. Sekian dulu teman-teman, video untuk hari ini. Jangan lupa bahwa Windows Transfer masih terbuka sampai kurang lebih 1 bulan ke depan. Kita juga masih menunggu nasibnya Harry Kane yang terombang-ambing di Spurs, dan katanya udah setuju untuk ke Bayern, tapi si Daniel Levy-nya masih nggak kasih lampu hijau. Kita masih menantilah, banyak yang akan terjadi dalam 1 bulan ke depan. Jangan lupa juga untuk support terus channel ini dengan memberikan like dan subscribe-nya. Hatur nuhun.